Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari yang ke-20 dengan tema kurikulum baca yang kelima. Nah, baik, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengenai D4 HVK. Nah, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4 HVK? Jadi, D4 HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Nah, yang kedua, apa pengertian dari D4 HVK? Nah, jadi D4 HVK ini adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar dan tidak diperlihatkan simbolnya kepada anak. Nah, di sini penekanannya itu terletak pada bunyi susunan huruf yang bersuku kata kembar. Nah, yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Nah, syaratnya adalah materi 4 HVK. Keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Nah, untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain dikte 4 HVK. Nah, tujuan khususnya adalah agar anak terampil menyebutkan susunan huruf dari satu kata yang terdiri dari suku kata yang kembar. Nah, yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Nah, caranya dengan berdialog umum dengan anak, dengan memasukkan kata D4 HVK. Nah, dan di situ juga harus kita ulangi sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena bunyi yang pertama, anak masih terdiam karena belum paham huruf yang kita sebutkan. Nah, yang untuk yang kedua kalinya, anak sudah tahu susunan hurufnya, tapi masih malu-malu untuk menyebutkan huruf. Kemudian untuk pengulangan yang ketiga, anak sudah paham dan akan mengulangi kata yang kita sebutkan. Misalkan GI, GI, gigi, GI, GI, gigi, GI, GI. Nah, pada yang terakhir ini anak akan menyebutkan karena anak sudah paham GI, GI, gigi. Nah, seperti itu. Kemudian penyampaiannya juga bisa dilakukan dengan bernyanyi labimba, bercerita, dongeng, ataupun permainan. Nah, yang ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Nah, tahap selanjutnya adalah D4 HVS. Namun perlu diperhatikan syarat selain D4 HVK, yakni 4 HVS juga harus tercapai. Nah, pertanyaan kedua, D4 HVS. Nah, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4 HVS? Jadi D4 HVS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Kedua, apa pengertian dari D4 HVS? Jadi D4 HVS adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan simbol kepada anak. Nah, yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Nah, syaratnya di situ ada 2, yakni 4 HVS dan juga D4 HVK. Nah, yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Nah, untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan verbal huruf sederhana, terutama D4 HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil menyebutkan susunan huruf yang terdiri dari kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda. Nah, untuk yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Nah, caranya sama dengan yang lainnya. Yang pertama dengan berdialog kepada anak, kita memperdengarkan satu kata kepada anak. Kemudian kita ulangi sebanyak 3 kali karena yang pertama anak belum tahu susunan hurufnya, yang kedua anak sudah tahu, yang ketiga kalinya anak sudah paham dan akan mengulang kata yang kita sebutkan. Misalnya LARI, 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 lari. Nah, anak akan menyebutkan pada saat kita sudah mengulang kata sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita juga bisa nyanyi lagu labimba, kemudian bercerita menggunakan buku ataupun gambar, berdongeng ataupun permainan. Nah, permainan ini bisa menebak gambar. Ya, seperti itu.
Kemudian yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Nah, tahap selanjutnya adalah D5 HVS. Namun kita harus memperhatikan syarat lainnya, yakni harus materi yang tercapai itu adalah 5 HVS. Jadi 2 materi yang harus tercapai baru boleh melangkah ke materi selanjutnya, yakni D5 HVS. Nah, kemudian pertanyaan ketiga mengenai D5 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5 HVS? Jadi D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kedua, apa pengertian dari D5 HVS? D5 HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk ataupun simbol hurufnya kepada sang anak. Nah, yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Nah, syaratnya adalah D4 HVS. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak senang berkegiatan verbal huruf, khususnya dikte 5 huruf verbal sederhana. Nah, untuk tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Nah, caranya yang pertama boleh dengan berdialog umum, yakni kita memperdengarkan satu kata kepada anak dan jangan lupa kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, karena kata yang pertama anak belum tahu, yang kedua anak belum paham, dan yang ketiga kalinya anak sudah paham dan akan mengulangi. Contoh katanya adalah GARAM, 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 GARAM. Nah, ketiga kalinya anak sudah berani untuk mengucapkan huruf yang kita berikan. Garam. Oke, GARAM, garam. Nah, boleh bercerita, berdongeng, permainan, ataupun juga bernyanyi lagu Labimba. Nah, situ kita bisa mengubah liriknya menjadi MA mama, MAKAN makan, JERUK jeruk. Jadi mama makan, jeruk, mama makan jeruk. Nah, itu contohnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah D5 HVS? Jadi modul selanjutnya adalah D1D. Nah, sekian terkait kurikulum baca yang kelima pada tugas belajar di luar kelas hari yang ke-20. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa salam bimba, tetap semangat dan